middle juga saya cut di area middle, low juga saya cut di area low. Jadi untuk parameter penggunaannya ini di masing-masing area ya, jangan ngawur ya, maksudnya di tulisan range frekuensinya tepat. Kalau middle umpamanya 250 Hz sampai 2 kilo ya, parametriknya kita arahkan ke frekuensi itu tadi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Mugla Audio. Bagaimana untuk kabar kalian semua, terutama sahabatku yang subscribe di channel saya? Oke dulur, kali ini saya akan menunjukkan atau berbagi tips untuk sahabat-sahabat semuanya. Tetap di Triverak 260 ya. Tetap memakai mixer sama di LMS serta power amplifier saja ya. Oke, kita akan bahas bagaimana cara menggunakan parametrik EQ di bagian parametriknya ya. Pokoknya di bagian parametriknya ya. Parametrik equalizernya ada 4 macam ya di DP Triverak 260 ya, di masing-masing output channelnya ini ya. Channel 1, 4, channel 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, kita berfokus di channel 6 ya. Channel 6 ini buat full range ya. Ini mati semua. Ini subwoofer. Oke, ini full range ya. Kita akan membahas mengcut atau memboosting EQ di fokus di channel 6 output ini saja ya. Oke, langsung ke layar monitor langsung ya. Kita berfokus di layar monitor ini saja ya. Untuk settingannya, penggunaan di parametrik EQ ya. Pertama-tama kali kalau ada tulisan begini, untuk menggunakan parametrik EQ nya kita harus tekan tombol ini ya, EQ ini ya. Ini berulang-ulang biasanya. Kita tekan, coba kita tekan. Nah, saya tunjukkan dulu macam-macam equalizernya supaya ada sedikit. Nah, ini EQ di channel A atau channel 1, 2 ya. Ini kalau A nya warnanya hitam, berarti pengaturan di channel A untuk input ya, bagian ini ya. Ini channel 1, 2 berarti bisa dikatakan A, channel 2 bisa dikatakan B. Oke, berarti ini menunjukkan A ya, ada di channel 1 ya. Pengaturannya, maksud saya pengaturannya berfungsi di channel A ataupun channel 1. Kita tekan EQ lagi, pindah ke B. Artinya pengaturan EQ, ini EQ yang grafik ya, bukan parametrik ya. Equalizer grafik yang ada tulisan G EQ ini, ini ya, GEQ. Kalau kita menggunakan, kita on kan dulu biasanya. Oke, kita nggak membahas di grafiknya, kita membahas di parametriknya ya. Oke, kita tekan tombol EQ ini lagi ya. Kita tekan sekali lagi, akan pindah ke parametrik EQ 1, 2, 3, 6. Maksudnya channel 1 sampai 6. Oke, ini masih ada di channel 1 ya untuk pengaturan parametriknya ya. Kita tekan ini berkali-kali equalizernya, pindah di channel 2 output, channel 3, channel 4, channel 6, channel 5, channel 6 output ya. Berarti pengaturan parametriknya ini ada di channel 6 ya. Di channel 6 yang ini ya. Ini ya. Oke. Ini sudah on. Kalau kita geser pindah-pindah ini rotarinya, bisa on, bisa off. Kalau gini off tidak fungsi, kita on kan dulu, kemudian kita tekan next. Nah, ini ada di pengaturan parametrik 1 ya. Oke, tanda panahnya ada di frekuensi 81 Hz, artinya kita bisa menggeser ke kanan ke kiri ya. Ini frekuensinya bisa digeser. Contoh saja ya, ini ya, saya buat frekuensi 1K. Kita tekan ini, pindah ke gain ya. Ini ada frekuensi, gain dan lebar sempit ya. F frekuensi, G adalah gain,
untuk mengkat atau memposting, dan Q lebar sempit untuk frekuensinya itu sendiri ya. Oke, kita cut, kita kecilkan di sini ya. Suaranya semakin tipis ya, di triplenya bisa didengar. Oke, kalau kita besarkan di tulisan G ini ya, atau gini nih ya, coba kita putar lagi ke kanan ya. Oke, coba kita pindah panahnya ini ya, G nya ya, kita tekan ini ya, kita tekan, akan pindah ke tulisan F ya, artinya di frekuensi 1,5 kilo. Coba kita geser frekuensinya, ini bergeser, berpindah, suaranya juga berbeda. Oke, bisa didengar. Ini ada di frekuensi 300 500 ya. Coba kita tekan ini lagi ya, gainnya coba kita kurangi, kita putar tombol yang top ini. Suaranya menghilang untuk frekuensi di 530 kHz ini ya. Oh, 530 Hz. Oke, coba kita tekan ini lagi agar panahnya ini pindah ke bawah ya. Nah, kemudian kita sempitkan. Bila angkanya semakin besar, ininya semakin sempit lor. Bisa dilihat angkanya tambah kecil, ininya lebar. Kalau angkanya ini banyak, berarti ini tambah sempit. Lebar, angkanya semakin sempit, frekuensinya lebar, mengkatnya di tulisannya mengecil. Kalau kita besarkan angkanya semakin sempit untuk lebar frekuensi yang kita cut ya. Oke. Oke, kita taruh saja di 1 kilo ya, frekuensi yang jemplang-jemplang itu kita cut ya. Di parametrik ini kita bisa cut maupun posting ya, terserah teman-teman, dan serta melihat kebutuhan ya, kebutuhan speaker ya. Kalau saya pribadi sukanya mengcut lor, tidak suka posting di parametrik ini ya, karena saya sukanya menghilangkan frekuensi yang tidak enak didengar di telinga, atau menghilangkan atau sedikit menurunkan frekuensi yang mengandung over ya, yang menyebabkan over ya. Kita cut sedikit saja ya. Ini kalau saya ya, saya cut di 1K sedikit saja. Oke, ini pengaturan parametrik EQ di channel 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya, yang hitam ini ya. Oke, kita pindah frekuensi parametrik yang nomor 2 ya. Ini F1 maksudnya parametrik 1 ya. Kita tekan ini lagi, akan pindah ke F2. Oke, ini F2 ada di frekuensi 300. Coba kita geser ke 4 kilo ya, 4 kilo. Oke, kita tekan ini lagi, gainnya akan berpindah ke gain. Kita cut, kita kurangi, ini sudah nampak di layar. Kalau kita kurangi gainnya nampak di layar. Kita tekan ini lagi, akan pindah ke lebar sempit ya, ke tulisan paling bawah ya. Kita besarkan supaya sempit, untuk pengkatnya jangan terlalu lebar ya. Untuk mengkat di parametrik ini saya sarankan untuk sempit saja ya, jangan terlalu lebar ya, kecuali penggunaan yang ekstrim tidak apa-apa. Jadi kesimpulannya yang saya gunakan di sini di channel 6 output ini, frekuensi 1 sama frekuensi 2 saja, hanya mengkat frekuensi 1 kilo sama mengkat frekuensi 4 kilo ya. Ini sudah nampak ada 2 macam ya. Bisa dilihat ada 2 pengangkatan ini ya. Oke, kita tombol next ini lagi ya.
agar menuju parametrik nomor 3 ya. Parametrik nomor 3 di output channel 6 untuk full ring ini ada 1 kilo. Karena 1 kilo sudah saya cut, saya geser lagi frekuensinya. 4 kilo tadi sudah, kita geser ke 18 ya, atau 19 ini ya, 19 kilo ya. Kita pindah panahnya ke bawah, menekan ini. Oke, masih 0 dB, belum di-cut atau di-posting ya, 0 dB ini ya. Kalau gini posting, bisa dilihat di layar. Kalau kita kurangi angkanya, berarti posting ya. Kita tekan push lagi supaya pindah ke lebar sempit frekuensi. Kita tekan sampai ke bawah. Ini tekan dan panahnya pindah ke bawah ya. Kita buat sempit lagi ya. Kita besarkan angkanya di sini dan di sini semakin sempit untuk pengekatannya ya. Oke, untuk frekuensi parametrik yang nomor 4 ini difungsikan. Kalau kurang, kalau tidak difungsikan juga tidak apa-apa. Oke, di sini saya jelaskan sekali lagi. Di output channel 6 ini yang bunyi sekarang ini ada pengekatan di frekuensi 1 kilo sebesar 4,5 dB dan lebarnya 5,7 ya, tulisan paling bawah ya. Dan parametrik kedua ada pengekatan di frekuensi 4,6 kilo ya, sebesar gainnya min 9 dB ya. Ini lebar semitnya bisa dilihat. Ini output di channel 6 ya. Kita lihat lagi frekuensi parametrik nomor 3 ada di 19 kHz. Pengekatannya sebesar min 7 ya. Dan untuk Q-nya, lebar semitnya bisa dilihat sendiri di layar ini saja ya. Kalau melihat tulisan ini mungkin tidak menjadi patokannya atau menjadi bingung saja ya. Kita lihat di layar ini saja ya. Oke, nanti kita bypass ya equalizernya ya, bagaimana suaranya ya. Oke, kita next lagi. Oke, parametriknya on, coba kita off kan ya, bagaimana suaranya ya. Kita besarkan suaranya dulu ya. Mungkin ini kalau on semakin kecil karena sudah kita cut ya. Kalau kita off kan suara sedikit besar ya. Coba kita off kan. Off. Sangat sedikit untuk perbedaannya karena ini bukan di lapangan dor. Mungkin ini banyak kalau di lapangan ya. Saya besarkan sedikit. Off. Ini triplenya agak sedikit kasar, middle-nya sedikit agak ngumblung kalau kita off kan. Kalau kita off on kan berfungsi parametriknya, suaranya agak sedikit jernih ya. Oke. Off, on. Mungkin dibuat lebar ya, lebih terasa ya. Ini sebagai contoh saja ya. Sebagai contoh saja. Parametrik 1 saja ya. Kita buat ekstrim agar terasa ya. Oke. Off. Kalau begini sangat terasa ya. Kalau off, parametriknya tidak terpakai. On, sangat ekstrim sekali ya. Karena tujuan saya agar bisa terdengar di HP aja ya. Saya bawa ekstrim ya. On, off, on, off. Oke. Mungkin terlalu ekstrim ya kalau begini ya, terlalu banyak karena sekedar untuk menunjukkan kepada teman-teman untuk pengekatan di
EQ Trivera 260 ini ya. Biasanya saya suka mengkat seperti ini lor. Untuk bagian contoh ya, high saya cut seperti ini sedikit-sedikit, middle juga saya cut di area middle, low juga saya cut di area low. Jadi untuk parameter penggunaannya ini di masing-masing area ya, jangan ngawur ya, maksudnya di tulisan range frekuensinya tepat. Kalau middle umpamanya 250 Hz sampai 2 kilo ya, parametriknya kita arahkan ke frekuensi itu tadi ya. Itu maksud dari parametrik ini ya. Untuk masalah cut and posting, lihat kebutuhan, tidak seperti yang saya contohkan di sini. Maksudnya tidak seperti persis seperti yang saya contohkan, tapi saya sering mengkat seperti itu ya, posisi di lapangan ya. Oke, ini sekedar tip dan saran untuk sahabat-sahabat semuanya yang punya peralatan TPX Trivera 260 ini. Oke, terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.